Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara, saya ingin bicara mengenai kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu adalah salah satu fondasi dalam iman kekristenan. Nah, saudara, kita bisa melakukan observasi terhadap peristiwa kebangkitan Yesus dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, setidaknya ada 4 bukti mengenai kebangkitan Kristus atau Yesus telah bangkit. Tentu Anda bisa menemukan banyak sekali bukti di dalam kitab Injil yang lain. Misalnya Lukas dan Yohanes mencatat catatan-catatan yang lebih panjang tentang kebangkitan Kristus daripada yang ditulis oleh Matius atau Markus. Nah, bila kita lakukan observasi dengan teliti, bicara mengenai kebangkitan Kristus dalam Matius pasal yang ke-28 ada 4 bukti di sana. Bukti yang pertama adalah kesaksian dari para malaikat. Yesus telah bangkit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para wanita yang saat itu datang ke kubur Yesus. Lalu bukti yang ketiga adalah pengakuan dari para penjaga kuburan yang ditempatkan di situ bahwa Yesus telah bangkit. Lalu bukti yang keempat adalah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di Galilea dan dia memberikan perintah kepada mereka, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa bukti-bukti ini sangat penting, saudara? Karena bukti-bukti ini akan menunjukkan kepada dunia dan kepada iman kekristenan kita bahwa kita ini bukan hanya bermimpi-mimpi, atau kita sebagai orang Kristen bukan hanya mengatakan kata-kata positif bahwa Yesus sudah bangkit, tapi memang kebangkitannya disaksikan oleh para saksi mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi penting sekali di sini Alkitab memberikan bukti kepada kita bahwa Yesus itu memang betul-betul mati di dalam tubuh jasmaninya. Dan juga Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati selama 3 hari 3 malam, bukan mati dalam mimpi atau impian orang percaya atau pengikutnya. Tapi memang betul-betul dia mati, lalu dia bangkit. Nah, kita menemukan bukti-bukti kebangkitan, setidaknya dicatat oleh Matius di sini. Ada 4 bukti yang sudah saya sampaikan tadi melalui observasi dari Matius pasal yang ke-28. Tapi yang penting di sini yang harus kita catat, saudara, bahwa para saksi kebangkitan Yesus tidak pernah melihat kapan Yesus bangkit. Dengar kata-kata saya. Para saksi kebangkitan Yesus tidak pernah melihat kapan Yesus bangkit, tetapi mereka hanya melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Jadi Tuhan tidak ingin membuktikan kepada manusia kapan dia bangkit, tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa kebangkitan itu terjadi. Saudara, saya mau beritahu kepada kita, Allah menjadi manusia disebut dengan inkarnasi, dan ini adalah sebuah misteri yang banyak sekali kita sulit
atau bingung untuk memecahkan misteri ini. Mengapa Allah menjadi manusia, mengambil rupa tubuh manusia? Lalu saudara, misteri yang berikutnya adalah misteri tentang tubuh kemuliaan Yesus, yaitu tubuh Yesus yang menjadi glorifying body, tubuh kemuliaan. Ini adalah misteri yang berikutnya. Misteri yang pertama adalah inkarnasi, misteri yang kedua adalah tubuh Yesus yang dimuliakan. Tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan. Manusia tidak melihat kapan tubuh itu dibangkitkan. Tapi yang orang lihat, saksi-saksi mata lihat pada saat itu, bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, ini saya mau taruh di dalam pikiranmu dan di dalam imanmu, bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ini adalah salah satu fondasi dari iman Kristen. Mengapa, saudara? Bahwa Yesus sendiri telah berulang-ulang mengatakan sesuai dengan janjinya, perkataannya, bahwa dia akan mati, kemudian dia akan dibangkitkan. Artinya, Yesus menggenapi apa yang dikatakannya. Seharusnya ini menjadi sebuah iman percaya kita, sebuah sound doktrin yang kuat, bahwa orang-orang yang percaya itu mereka berjalan di dalam iman dan bukan berjalan di dalam penglihatan. Amin, saudara. Nah, saudara, saya ingin bicara kemudian hal yang berikutnya. Alkitab katakan, mari kita lihat dalam Matius 28 ayat 1 berkata, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Alkitab mereka datang ke kubur Yesus, para wanita ini, di akhir dari Sabat. Jadi setelah Sabat selesai, mereka datang ke kubur Yesus, dan itu adalah hari pertama dari minggu. First day of the week. Atau first day of the following week. Sabat itu adalah hari yang ketujuh. Kemudian hari yang pertama adalah hari Minggu. Pada waktu wanita-wanita tersebut datang ke kubur Yesus, pagi-pagi benar mereka menemukan kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa Yesus menggenapi semua berita atau nubuat di dalam Alkitab mengenai hidupnya. Bahwa Yesus harus berada di dalam kuburan selama 3 hari, 3 malam. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Hari ketiga yang saya sampaikan di sini adalah bukan pada saat ketika wanita-wanita itu datang, Yesus bangkit, tidak. Wanita-wanita itu datang pada hari pertama minggu itu, first day of the week, yaitu hari Minggu, Yesus sudah bangkit. Mengapa, saudara? Karena sudah terjadi pergantian hari dari hari Sabtu ke hari Minggu. Hari Sabtu berakhir pada jam 6 sore. Sesuai dengan perhitungan orang Yahudi. Karena mereka menghitung hari itu sunset to sunset. Jadi jam 6 hari Sabtu 6 sore, maka Sabat itu selesai, kemudian berganti kepada hari berikutnya, hari Minggu. Jadi bukan nanti pagi hari baru disebut hari Minggu, tapi
sore hari di Sabtu ketika jam sudah menunjukkan jam 6 lewat, maka itu adalah hari Sabtu, hari Minggu dalam hitungan orang Yahudi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi saya ingatkan, kebangkitan Yesus menggenapi nubuat para nabi bahwa tubuhnya harus berada di dalam kuburan selama 3 hari 3 malam. Jadi ini bukan mati suri, saudara. Ini bukan pura-pura mati. Ini bukan hanya sekedar mati. Tubuh Yesus terkubur di dalam kuburan selama 3 hari 3 malam, membuktikan memang dia benar-benar mengalami kematian. Dan dari kematian itu dia bangkit mengalahkan maut. Saksi-saksinya melihat dia bangkit. Malaikat menyampaikan dia bangkit. Kemudian wanita-wanita itu melihat kuburnya kosong, dia bangkit. Kemudian Yesus sendiri menampakkan diri kepada murid-muridnya, menyatakan bahwa dia bangkit. Dan saya sudah membuktikan tadi, memberikan 4 bukti kepada saudara. Ada bukti lain yang sudah perlu dengarkan di awal khotbah ini, bahwa Yesus menyatakan sendiri bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Jadi kematiannya betul-betul adalah mati secara benar yang manusia tahu mati. Jadi orang yang sudah mati 3 hari 3 malam, ya, kalau orang mati 3 hari 3 malam itu tubuhnya sudah rusak di dalam kuburan. Tapi saudara lihat kuasa Allah yang luar biasa, dia bangkit dari kematian, tubuhnya yang terdiri dari darah dan daging sekarang berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan ini saya sudah katakan adalah misteri berikutnya di dalam iman Kristen. Misteri pertama adalah inkarnasi, kemudian tubuh kemuliaan. Tubuh Yesus yang dilihat oleh murid-murid adalah tubuh yang sama, tapi itu bukan tubuh yang terdiri dari darah dan daging. Kenapa? Karena Yesus sudah menghadap kepada Bapa dan sekarang dia datang lagi kepada murid-muridnya untuk menampakkan diri kepada mereka saat ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan tadi dalam Matius 28 ayat 1, dia bangkit sesudah hari Sabat orang Yahudi. Sesudah Passover Sabat. Saudara yang dikasih Tuhan, dia dibaringkan di dalam kuburan selama 3 hari 3 malam, dan dia bangkit mengakhiri hari Sabat. Dia menyatakan dengan kebangkitannya bahwa semua cara-cara yang dilakukan oleh orang Yahudi, hukum orang Yahudi, hukum Taurat, sejak itu tidak lagi menjadi penentu kebenaran manusia. Yesus sudah mati terhadap semua hukum yang dikerjakan oleh orang Yahudi termasuk Sabat, dan kita lihat dia bangkit pada hari pertama minggu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan, makanya penting kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Lukas 2, 16-17, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara, Yesus sudah mati dan kematiannya itu dia mati terhadap semua ikatan-ikatan yang mengikat manusia termasuk hukum Taurat dan segala cara-cara Yahudi yang harus atau mengikat iman orang-orang yang saat itu percaya kepada iman di dalam Taurat. Dan sekarang dia bangkit sesudah hari Sabat, menyatakan hari pertama kebangkitannya dia ingin tunjukkan kepada orang Kristen. Sejak Yesus bangkit pada hari Minggu, itulah adalah hari permulaan bekerja bagi orang percaya. Orang percaya mati terhadap hukum-hukum Yahudi. Sabat tidak mengikat hidupmu. Upacara-upacara agama tidak mengikat hidupmu. Hari pertama kebangkitan Tuhan adalah hari pertama di mana kita memperingati sebagai hari bekerja.
Yesus mati kemudian bangkit. Mulai hari pertama itu pekerjaan kembali dimulai bagi orang percaya. Ingat saudara, saya mau tunjukkan ini. Dalam Kejadian 1:3-5. Saya bacakan ayat ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kapan itu hari pertama? Hari Minggu. Hari pertama hari Minggu adalah hari di mana Tuhan menjadikan terang dan memisahkan terang itu dari gelap. Terang itu dinamakan siang dan gelap itu dinamakan malam. Itulah hari pertama. Ya, kegelapan sudah berlalu, Sabat sudah berhenti, maka dimulailah terang dari Kristus. Hari pertama, hari Minggu, maka itu disebut dengan hari Tuhan. This is the day that the Lord has made. Amin, saudara. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari Tuhan. Hari Minggu. Ya. Jadi Tuhan sudah bangkit pada hari Minggu. Itu sebabnya semua kenyataan-kenyataan atau fakta perjanjian lama mati dari hidupmu. Tidak perlu engkau lakukan lagi itu. Sabat sudah tidak berlaku lagi. Tidak perlu beritakan tentang sabat itu. Itu orang ngeyel-ngeyel kalau beritakan tentang sabat. Yesus adalah wujud dari semuanya. Kembali lagi dalam Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu, lihat ya. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Mengikut Tuhan bukan bicara makanan dan minuman. Itu sudah bebas dari hidupmu. Tidak ada lagi kosher ya. Tidak ada lagi makanan kosher. Mau pergi beli makanan harus ingat-ingat. Ini halal atau bukan. Ini bisa dimakan atau tidak. Tidak ada seperti itu. Lalu hari raya. Kita tidak lagi diikat-ikat oleh hari raya. Melakukan feast yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi atau bulan baru. Orang Yahudi itu merayakan bulan baru. Setiap bulan baru itu head of the month, mereka itu melakukan upacara atau sabat di situ. Lalu hari sabat. Alkitab katakan semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Engkau beriman kepada Kristus, engkau harus meninggikan Kristus. Kalau engkau mengatakan Kristus adalah Tuhan bagi hidupmu, engkau beritakan tentang Kristus, bukan sabat yang engkau beritakan. Saya juga heran nih dengan sabatarian ini. Tiap kali bicara ngomongnya sabat. Tidak pernah memberitakan tentang Kristus. Seolah-olah sabat itu adalah hal yang paling utama mengikat hidup mereka. Jadi kalau orang tidak merayakan sabat, dibilang mereka orang sesat. Padahal Kristus harus ditinggikan, harus diberitakan dalam hidupmu. Kristus adalah segala-galanya dan Kristus adalah pusat dari semua iman Kristen kita. Amin, saudara. Katakan, Kristus adalah pusat dari imanku. Jadi kita sekarang sudah berada di hari yang baru. Kegelapan sudah berakhir, sekarang terang muncul. Yaitu terang daripada Kristus yang bangkit pada hari pertama minggu itu. Hari pertama Allah menciptakan terang. Itu sebabnya Kristus tidak mungkin bangkit pada hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah hari beristirahat. Dia harus bangkit sesudah itu. Dan itu adalah permulaan hari. Allah menyelesaikan pekerjaannya, lalu Allah beristirahat, lalu hari pertama adalah hari di mana kita memulai aktivitas itu, sebuah permulaan yang baru, sebuah penampilan yang baru di mana kita memulainya bersama dengan Tuhan. Saudara, jadi kebangkitan Kristus mengakhiri semuanya. Dan kita sekarang berada di dalam kemenangan dan kebebasan penuh di dalam Kristus. Jadi saya bilang tadi, hari Tuhan. This is the day
that the Lord has made. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Hari pertama, hari Minggu, di mana terang itu bersinar. Allah memerintahkan terang keluar dari kegelapan. Sehingga terang itu menerangi, menjadikan sebuah perbedaan antara terang dan gelap. Saudara, makanya orang Kristen, kalau engkau bertanya mengapa beribadah di hari Minggu, karena merayakan kebangkitan Kristus. Engkau bisa beribadah di hari-hari lainnya, tapi hari Minggu menjadi sebuah hari yang dimana kita bersuka cita, dimana tadi saya sudah katakan, this is the day that the Lord has made. Jadi cuma ada hari Minggu, tidak ada itu hari Sabat, tidak ada itu happy Sabat, yang ada itu happy Sunday. Bagaimana orang bisa berhappy di hari Sabat? Karena hari Sabat itu orang tidak melakukan apa-apa dan itu sudah berhenti. Yang ada adalah berbahagialah mereka yang merayakan hari kebangkitan Kristus. Kristus sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut, dan sudah dibuktikan oleh orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Dia tidak ada di dalam kuburan. Dan ini yang memberikan kekuatan kepada iman kita. Yesus mengalahkan maut, dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini sesuai dengan apa yang pernah difirmankannya. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.